Selamat datang di Cemara 19 Channel. Dalam program Current Issue, program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Pemirsa Cemara 19 Channel, baru-baru ini Presiden Jokowi telah meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pabrik baterai mobil listrik LG di Karawang, Jawa Barat. Presiden juga menegaskan akan memberi dukungan terhadap pengembangan industri hilirisasi, mulai dari kemudahan izin sampai dengan kepastian hukumnya. Langkah ini juga dinilai sebagai jalan keluar bagi Indonesia dari jebakan negara pengekspor bahan baku. Untuk membahas tentang industri baterai mobil nasional ini, kami sudah terhubung dengan Bapak Inas Nasrullah Zubir. Beliau adalah seorang pengamat energi. Halo Pak Inas, apa kabarnya? Baik, kabar baik. Bagaimana, sehat semua? Ya, terima kasih Bapak Inas sudah bergabung bersama kami di Cemara 19 Channel. Baik Pak, berkaitan dengan peresmian industri baterai mobil nasional ini Pak, bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang industri baterai mobil nasional yang baru-baru ini sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi Pak? Ya, sebelum saya masuk soal peresmian industri baterai mobil Indonesia, kita mundur dulu ke tahun 2015. Ketika Presiden Jokowi itu hadir di Forum Leaders Event Conference of the Parties atau COP21 atau konferensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim, menyampaikan komitmen Indonesia untuk turut serta mengatasi dan memperbaiki iklim. Salah satu poin yang penting yang disampaikan Pak Jokowi pada saat pertemuan tersebut yang berlangsung di Paris, Prancis pada tanggal 30 November 2015 kalau saya tidak salah, adalah komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 nanti. Pada saat itu juga Pak Jokowi menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk menurunkan emisi tersebut adalah dengan mengambil langkah tertentu di bidang energi. Langkah-langkah tersebut bukan saja mengalihkan subsidi BBM ke sektor yang produktif, tapi juga peningkatan penggunaan sumber energi rendah emisi pada tahun 2025 nanti, dengan mengendalikan yang namanya jejak karbon. Caranya, nah ini caranya adalah mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak. Nah, ini dia. Kemudian menghadirkan kendaraan berenergi lebih ramah lingkungan, salah satunya apa? Baterai listrik. Karena apa? Baterai listrik ini kita akan bebas jejak karbon kalau kita menggunakan baterai listrik untuk mensubstitusi atau mengganti BBM. Tapi ini ada tapinya. Kendaraan baterai listrik ini nggak murah. Karena 60% komponen biaya membangun kendaraan listrik adalah untuk baterainya. Nah, karena baterai ini masih impor. Kalau kita nanti menggunakan pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kita harus pakai mobil dengan kendaraan bermotor listrik, maka yang kesulitan akan kita hadapi adalah komponen dari baterai itu sendiri. Karena 60% komponen biaya membangun kendaraan listrik adalah untuk baterai. Karena masih impor. Tapi kalau nanti baterai listrik ini bisa diproduksi di dalam negeri, maka biaya baterainya bisa ditekan setengahnya. Ini sampai sini tahu kenapa ya? Ini perjalanan panjang pemikiran Pak Jokowi. Ini perjalanannya panjang. Sejak setahun menjabat Pak Jokowi, begitu beliau ini hadir di COP21, sudah berani beliau memberikan komitmen
tentang penurunan emisi gas rumah kaca. Dan Hmm. ini bukan instan, Oke. bukan ikut-ikutan, Iya. tapi ada komitmen yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi supaya Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara ini yang dapat mampu menurunkan emisi gas rumah kaca. Oke. Oke, kendaraan listrik tersebut membutuhkan baterai yang tentunya canggih atau lebih kuat untuk bisa membawa kendaraan itu melaju dengan jarak jauh, sehingga dibutuhkan komponen bahan baku. Nah, ini bahan baku yang pentingnya, litium, kobalt, atau nikel. Ya, litium dan kobalt dan nikel. Nah, Kobalt dan nikel. Oke. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia dengan produksi kira-kira 800.000 metrik ton per tahun. Kita terbesar di dunia. Dengan produksi sebesar ini, maka sudah sepatutnya Indonesia menjadi pusat industri baterai kendaraan listrik dong. Masa kita punya produksi yang besar hanya dikasih ke orang di luar negeri? Ya kan? Iya, betul. Harus memanfaatkan di dalam negeri, harus dimanfaatkan. Sehingga nantinya nikel itu tidak lagi diekspor dengan harga yang murah ke luar negeri. Oke. Banyak multiplier efeknya. Bukan saja nanti adanya tenaga kerja yang bertambah, yang dibutuhkan, tetapi juga nilai dari nikel itu sudah meningkat menjadi baterai. Baik. Siapa tahu suatu saat kita jadi super power baterai. Wah, ini luar biasa. Saat ini yang kita tahu ya, Indonesia sudah mengantongi beberapa minat dari beberapa investor, baik dari Cina, Korea Selatan, mungkin ada yang lain, juga dari Amerika, untuk masuk di proyek pembangunan industri baterai listrik. Kalau kita tahu potensinya mungkin bisa mencapai lebih dari 12 miliar dolar atau setara dengan 176,4 triliun dengan kurs rupiah 14.700. Bahkan Pak Bahlil, Menteri Investasi, mengatakan bahwa targetnya adalah 9,8 miliar atau sekitar 142 triliun itu dari konsorsium Hyundai saja. Dari konsorsium Hyundai, bayangkan itu, 142 triliun. Dan sepenuhnya bisa terrealisasi dengan harapan ini ya, pada awal tahun 2022. Nggak lama lagi realisasi. Baik Pak, berarti pertamanya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya. Saya kira itu. Baik, berarti industri ini bukan hal suatu yang instan gitu Pak ya, tapi sudah direncanakan dari hal yang dari lama gitu ya. Industri ini bukan instan. Sejak Pak Jokowi hadir di COP21 kan sudah dimintakan di COP21 bahwa kita sedang ada, dunia ini sedang ada persoalan iklim, dan Pak Jokowi mengambil langkah dengan memberikan komitmen. Baik. Komitmen ini sudah lama dibangun. Kalau kita hitung dari tahun 2015 sampai sekarang, berarti sudah hampir kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya, Pak. 6 tahun betul ya, 6 tahun ya. Jadi bukan instan. Oh iya. Bukan ikut-ikutan. Oke, baik Pak Inas. Apa Pak keuntungan bagi Indonesia selain selain penyerapan tenaga kerja? Apa Pak keuntungan bagi Indonesia terhadap adanya industri baterai mobil listrik ini, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ada multiplier efek yang akan didapat oleh Indonesia.
ketika nikel ini tidak lagi diekspor sebagai barang mentah, tetapi diekspor nantinya dalam bentuk jadi barang lanjutan dengan teknologi tinggi, yaitu namanya baterai lithium. Baterai lithium. Nah, baterai lithium ini nanti akan digunakan, salah satunya yang paling penting adalah untuk kendaraan bermotor listrik. Oke. 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 Bagaimana Pak dengan pengembangan industri baterai listrik ini? Apakah investasinya itu tergolong kondusif, Pak? Ya, kalau kita lihat tadi yang dikatakan oleh Pak Bahlil, kalau angkanya sampai dengan di 142 triliun, dan ini bukan main-main. Hanya saja ya. Hanya saja yang harus dipertimbangkan adalah bahwa baterai lithium ini tidak hanya membutuhkan yang namanya nikel. Oke. Tidak hanya membutuhkan yang namanya nikel. Tetapi juga membutuhkan yang namanya lithium. Bahan tambang yang namanya lithium. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, saya juga sebenarnya, apakah pemerintah sudah menyiapkan lithiumnya? Karena berdasarkan data dari Kementerian ESDM yang mencatat bahwa sumber daya dan cadangan komoditas mineral andalan Indonesia kan memang nikel, di mana mencapai 13,9 miliar ton, dan boksit sendiri mencapai 5,5 miliar ton. Oke. Tapi nikel saja belum cukup, kan itu saya katakan dari awal, untuk baterai kendaraan bermotor listrik. Karena ada bahan material lain yang dibutuhkan yang saya sebut lithium. Baik. Walaupun Indonesia memiliki potensi lithium di Bangka Belitung, di Sumatera, tapi memerlukan eksplorasi dan survei yang terrinci. Dan itu memakan waktu yang cukup lama. Sehingga pemerintah harus berpikirnya komprehensif dengan melihat peluang tambang lithium di luar Indonesia. Jadi hanya jangan kita berpikir punya nikel, lantas kita merasa, wah sudah hebat. Nikel saja belum jadi baterai itu. Masih mentah. Harus ada salah satu tambang ya, harus ada bahan mineral yang namanya lithium. Kita sendiri belum ada penambangan, setahu saya ya, tolong koreksi. Penambangan lithium itu belum ada di Indonesia. Artinya nanti walaupun Hyundai nanti sudah membangun pabriknya, tentu lithium itu akan diimpor. Kenapa saya katakan harusnya berpikir komprehensif pemerintah ini? Bahwa kita tahu, ya, lithium itu terbesar di dunia adanya di mana? Di Afghanistan. Adanya di Afghanistan. Di Afghanistan. Sedangkan ya, Afghanistan ini menganggap kita ini adalah saudara dekat, karena sama-sama Muslim. Nah, siapapun nanti yang akan berkuasa di Afghanistan, iya, kita harusnya bisa bekerja sama dengan Afghanistan. Walaupun sekarang misalnya Taliban. Nah, sebagai saudara dekat, pemerintah Indonesia pintar-pintarlah bekerja sama dengan Taliban yang berkuasa saat ini di Afghanistan untuk mendapatkan kesempatan menjadi penambang lithium di Afghanistan. Untuk kemudian diimpor ke Indonesia untuk mensupport industri baterai Indonesia supaya kita di super power baterai, ya, melengkapi industri baterai lithium kita, dan kalau perlu tugaskan salah satu BUMN pertambangan kita menjajaki kerjasama eksploitasi tambang lithium di Afghanistan. Oke, baik. Saya ulangi lagi Pak, bagaimana Pak dengan kepastian hukum dan kemudahan perizinan kepada para pelaku usaha dan para investor di industri baterai mobil ini Pak?
Ya, kalau kita lihat ya, bahwa regulasi untuk kendaraan listrik ini sudah cukup banyak. Ada belasan setahu saya. Yang saya hafal ada 7 ya. Pertama adalah Perpres nomor 55 tahun 2019, yaitu tentang percepatan program kendaraan bermotor berbasis listrik ya, atau baterai. Nah, dalam Perpres ini, industri kendaraan bermotor listrik KBL, industri atau kendaraan bermotor listrik istilahnya KBL di dalam Perpres ini diberikan insentif. Tapi di sisi lain, lingkungan hidup juga diperhatikan dalam Perpres ini. Nah, insentif ini tentunya diberikan bukan begitu saja tanpa maksud. Melainkan untuk mendorong agar KBL, kendaraan bermotor listrik ini, dapat memenuhi kriteria TKDN. Komponen dalam negeri. Paham kan ya? Paham. Ya, awal mungkin mulai dari 40% TGN-nya, TKDN-nya. Kemudian naik hingga nanti di tahun 2030 itu harus mencapai 80%. 80%. Itu di dalam Perpres nomor 55 tahun 2019. Lantas ada regulasi lain, PP nomor 7 dari PP 73 tahun 2019 tentang BBM, pajak PPNBM, pajak penambahan nilai, pajak pertambahan nilai barang mewah. Di dalam PP ini tidak lagi kita soal berapa cc pajak itu sekian, tidak. Tetapi pajak ini akan didasarkan bukan kepada besaran silindernya, tapi juga kepada emisi gas buang CO2-nya. Itu loh. Kalau emisi gas buangnya makin besar, pajaknya makin besar. Bayangkan kalau dia kendaraan listrik yang tidak ada emisi gas buang, artinya pajaknya kecil. Ini sudah menjadi satu kepastian hukum buat buat pelaku industri, bagus buat masyarakat ketika nanti menggunakan kendaraan bermotor listrik atau KBL. Baik. Ada lagi nanti Permenhub nomor 45 tahun 2020 ya. Bahkan di dalam Permenhub ini bukan hanya dari mobil, truk dan bus listrik, sampai yang namanya otopet. Otopet ya. Tahu. Yang pegang kita berdiri ya, itu kalau nggak salah otopet namanya kan. Iya. Ya. Kita berdiri kemudian kita pegang begini itu kan otopet. Iya. Atau hoverboard. Yang hoverboard itu kalau kita lihat di bandara itu ada orang yang berdiri di atas hoverboard dia jalan. Itu pun diatur di Permenhub nomor 45 tahun 2020. Dan pemerintah sudah mengatur sampai sejauh itu loh mengenai kendaraan itu. Nggak main-main ini berarti kepastian hukumnya jelas. Belum lagi nanti ada Permen SDM nomor berapa ya? 13 kalau nggak salah, saya lupa tahun berapa ya, tentang infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor, kendaraan berbasis motor listrik. Nah, Permen ini mengatur salah satunya adalah tentang stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi nanti kita bukan saja mengenal yang namanya SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum, tapi juga kita nanti akan mengenal SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Dan juga ada juga satu lagi yang namanya stasiun penukaran baterai. Stasiun penukaran baterai listrik umum yang disingkat kalau nggak jelas SPBLU, SPBKLU. Nanti tolong dicek aja, saya agak lupa. Maklum sudah 60 tahun. Semuanya apa. Nah, yang terakhir ini ada suatu sarana penukaran baterai.
Kalau kita nanti misalnya kita isi charging di SPKLU itu kan mungkin membutuhkan waktu. Bisa mungkin waktunya sekitar 45 sampai 45 menit sampai 60 menit. Tetapi juga nanti ada stasiun kita tukar baterai. Gitu loh. Tukar baterai yang sudah diisi charging. Dan semua aturan-aturan sudah diatur. Jangan sampai nanti kita dibohongi tukar baterai ternyata nggak ada isinya. Saya kira di dalam permen tersebut sudah diatur sampai sekarang. Sehingga apa? Perizinan nanti yang namanya IUPTL atau izin usaha penyediaan tenaga listrik itu, yang namanya nanti kan SPKLU maupun namanya stasiun penukaran baterai listrik itu kan harus ada izin-izin. Dan izin-izin untuk usaha seperti itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Baik. Pak Inas, tadi kan Bapak sempat sebutkan untuk menunjang industri ini adalah litium ya Pak ya? Ya. Dan partisipasi BUMN dalam hal ini, bagaimana kemampuan BUMN kita untuk hal ini Pak? Apakah punya peluang yang besar atau seperti apa begitu Pak? Ya, kalau kita dijadikan saudara dekat oleh saudara-saudara kita di Afghanistan, dianggap kita ini saudara dekat dengan sesama muslim. Seharusnya salah satu BUMN kita yang ada di sini, apakah itu aneka tambangkah, ataukah yang namanya Inalum, seharusnya mampu untuk melakukan lobby-lobby atau negosiasi dengan saudara-saudara kita pertambangan di Afghanistan. Untuk apa? Untuk kita dapat ikut serta menambang litium di sana. Jadi bukan kalau Pertamina bisa punya sumur-sumur minyak di luar negeri, kita berharap besok yang namanya BUMN pertambangan kita juga punya tambang-tambang bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Baik. Mengembangkan usahanya sampai ke sana. Tapi untuk apa? Untuk kepentingan program nasional yang namanya baterai litium itu. Nah, roadmap inilah yang harus segera dibuat oleh pemerintah. Gitu loh. Yang saya belum melihat, mungkin saya kurang baca, tapi saya belum melihat ada roadmap sampai sejauh itu dari mana nanti sumber litium kita. Oke. Baik Pak, terkait potensi dan prospek industri baterai mobil Pak di masa depan, seperti apa pendapat Bapak? Ya, kan saya katakan tadi, sudah ada regulasi-regulasinya. Tentu regulasi itu juga salah satunya untuk memproteksi industri ini. Supaya bisa jauh lebih berkembang dan tidak mandek gitu loh. Baik. Tidak mandek, akhirnya kerja percuma buat apa? Dan Hyundai pun berinvestasi kalau nanti benar investasinya berdasarkan informasi dari Menteri Investasi Pak Bahlil, nilainya mencapai 142 triliun. Artinya tidak main-main konsorsium Hyundai ini juga. Baik. Dan industri ini akan berlanjut. Yang saya katakan tadi, insya Allah Indonesia bisa menjadi superpower baterai dunia. Baik, mungkin ada akan adanya industri baterai mobil listrik ini kan adalah satu langkah untuk Indonesia menjadi negara produsen Pak. Seperti apa Pak? Mungkin ada yang akan Bapak sampaikan untuk masyarakat yang sedang menonton, seperti apa untuk menimbulkan optimisme terhadap kita ini adalah bangsa produsen, bukan lagi bangsa konsumen begitu Pak. Mungkin ada sepatah dua patah kata begitu Pak. Jadi saya ulang lagi, tadi kan sudah sebutkan gitu, bahwa Indonesia kita menuju menjadi superpower baterai dunia. Kita akan membaterai dunia. Kita yang akan pasang baterai buat dunia ini berputar nanti. Jadi bukan secara harfiah nanti bahwa dunia ini tanpa baterai tidak berputar. Tetapi roda perekonomian yang akan datang sangat membutuhkan namanya baterai. Kenapa? Karena yang namanya bahan bakar minyak sudah sangat berkontribusi besar kepada
terhadap iklim dunia. Sehingga secara perlahan baik Eropa, Jepang, Amerika, dan Asia, negara Asia lainnya, perlahan-perlahan sudah beralih ke kepada kendaraan bermotor listrik. Walaupun sebagian seperti Jepang masih dengan hybridnya, tapi secara perlahan akan melangkah kepada kendaraan bermotor listrik. Baik. Jadi, kalau ini terjadi, maka Indonesia akan menjadi leader untuk kendaraan bermotor listrik. Baik. Baik, terima kasih Pak Inas atas kesempatannya atas kesediaannya hadir dalam program Current Issue kami kali ini. Ya. Semoga publik bisa mendapatkan inti-inti sari yang sudah Pak Inas tadi sampaikan. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Inas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa Cemara 19 Channel, sangat menarik bukan pembahasan kita tadi. Semoga teman-teman yang menonton mendapatkan informasi yang jelas dan bermanfaat. Saya Raka Kusuma dari studio Cemara 19 Channel mewakili kru yang bertugas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Cemara 19 Channel. Cemara 19 Channel hanya untuk orang yang ingin maju dan hidup damai.